Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ayyuhal muslimun ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna alladzi akramana hada bimithli al-majalis al-ilm. Maka sewajarnya lah dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan, kesehatan, dan terlebih lagi tentunya Islam dan iman yang senantiasa berada di dada-dada kita. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, beserta orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Insyaallah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebuah tema yang tentunya kita mengharap bukan sekedar teori belaka. Kita menginginkan terjadinya perkara ini, ya, menggapai kejayaan umat Islam, kejayaan sebagaimana yang dimaklumi maknanya adalah, kalau dalam bahasa kita adalah keberhasilan, kemenangan. Maka ini yang kita inginkan, kemenangan umat Islam baik dalam kehidupan dunia mereka, terlebih lagi tentunya yang terkait dengan agama dan akhirat mereka. Karena demikian, keberhasilan, kemenangan umat Islam hanyalah akan diraih dengan senantiasa tegaknya agama dan perkara-perkara akhirat mereka. Ya, demikian. Tegak dunia dan akhirat mereka, maka dunia pasti mengikut. Ya, dunia pasti mengikut. Atathu dunya wa hiya raghimah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah, ya, bahkan dunia mendatangi mereka dalam keadaan mereka tidak menginginkan perkara tersebut. Ya. Wallahu taala alam. Sebelum kita ikhwani fiddin sebutkan tentang bagaimana menggapai kejayaan umat Islam ini, kita akan sebutkan yang menjadi lawannya. Ya, wa qad ukil wa bididdil asya tatabayyanul asya. Kalau kita yang menginginkan suatu perkara jelas, maka pelajari yang menjadi lawannya, ketahui yang menjadi lawannya. Antum mau mengetahui perkara tauhid, pahami tentang kesyirikan. Antum mau mengetahui dengan baik bagaimana itu sunnah, kenali kebidahan. Kita ingin mengetahui perkara ketaatan, yang mana itu adalah bagian dari kebaikan, maka kenali lawannya, kemaksiatan.
Maka demikian pula ikhwani fiddin, sebelum kita sebutkan bagaimana menggapai kejayaan umat Islam, maka akan kita sebutkan bagaimana atau kenapa ya kemunduran, kehinaan Islam dan pemeluknya. Satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tema yang akan kita bahas. Hadis yang sahih datang dari ya akhrajahu Abu Daud fi sunani wa ghairuhu dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar' wa taraktum al jihadah sallallahu alaikum dhullan la yansi'u hatta tarji'u ila dinikum." Ya, Rasulullah diberikan jawami'ul kalim, menggambarkan bagaimana kehinaan Islam ketika ia terjadi perkara yang disebutkan oleh beliau. Kata beliau, ketika terjadi kaum muslimin maraknya yang namanya jual beli secara inah, bil ain, al-inah. Ya. Salah satu praktek riba. Ya, tidak apa-apa kita sebutkan contohnya sedikit supaya kita lebih paham apa itu inah. Illa dijelaskan dalam bahasan fikih tentunya. Ana menjual misalnya HP 1.200.000 sama salah seorang ikhwah. Ya, katakan ikhwah ini pembeli, saya penjual. Saya katakan saya jual HP ini 1.200.000. Tapi dicicil, diakhirkan. Entah 2 bulan, 3 bulan. Dia bilang sebulan misalnya 600. Ya. Dia bayar cicil. Sudah, diambillah sama si pembeli hiwa ini. Diambil barangnya, selesai. Si pembeli ini dia katakan, saya mau jual kembali ke saya yang tadi saya menjual. Dia jual kembali ke saya, tapi dengan syarat kontan. Dia jual ke saya 1 juta, lebih murah dari yang sebelumnya. Maka kembalilah barang tersebut ke saya, dia dapat uang kontan 1 juta. Dan sebelumnya ada persyaratan, mereka sepakat bahwasanya praktek itu demikian. Antum jual secara cicil, ana jual kembali kepada antum secara apa? Kontan. Intinya mereka apa? Mau menghindari praktek riba. Jeleknya kalau mereka mau mengatakan, pinjami saya uang 1 juta. Saya akan kembalikan 1.200.000. Maka lebihnya 200. Maka mereka membuat hilah, berusaha menipu dalam syariat. Dia jual dulu 1.200.000, ya. Dan orang itu tidak butuh apa? Tidak butuh handphone. Dia sebenarnya yang kita menjual kepadanya dia butuh uang. Maka demikian dia buat hilah demikian. Itu diantara praktik riba. Paham ya? Penjelasan kami? Ya, Pak Ilar dijelaskan dalam pembahasan fikih. Kata Rasulullah, apabila ya kalian melakukan praktek jual beli ina ini, praktek riba, dan kalian mengambil ekor sapi, ya, dan ridho dengan cocok tanam, ridho dengan merusi kebun-kebun, jelaskan para pensyarah hadis, yaitu sibuk dengan dunia, ya, suatu perkara yang mubah. Kalau tadi mereka melakukan perbuatan haram. Yang kedua ini dia melakukan perbuatan yang asalnya mubah, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih mulia setelahnya. Kalian meninggalkan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkara-perkara dunia, mementingkan dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hadis ini kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehinaan menguasai kalian. Lihat. Bukan disebut kehinaan biasa, tapi betul-betul kerendahan dan kehinaan itu menguasai umat Islam ketika mereka demikian. Ya. Dan kata Rasulullah, yang namanya kehinaan, kerendahan umat Islam tidak akan lepas sampai mereka apa? Kembali kepada agama mereka. Ya, singkat Rasulullah jelaskan bagaimana solusinya. Maka demikian ikhwani fiddin, dalam hadis ini inilah yang akan sedikit kita bahas tentang ya perkara ini. Ya, sebagian dari kaum muslimin ketika menyebutkan misalnya penyebab mundurnya Islam, ya, kerendahan Islam, jauhnya dari yang namanya kejayaan, mereka sebutkan alasan-alasan yang kurang benar. Atau ada sisi benarnya tapi aplikasinya tidak tepat. Ya. Banyak sekarang mengatakan kita umat Islam tidak disegani oleh umat lainnya. Ya, tidak memiliki kekuatan. Karena apa? Pemimpin kita yang dolim. Itu diantara alasan mereka. Pemimpin mereka yang dolim katanya. Pemimpin kita tidak adil. Ya. Apa diantara bantahan perkara ini? Kita katakan, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Nah, kalau pemimpin kita merasa tidak adil, kita anggap mereka sebagai orang yang dolim, maka lihat diri kita. Lihat rakyatnya. Al-jasa'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan yang namanya apa? Perbuatan kita. Kalau kebanyakan masyarakat, ya, mereka tidak berbuat adil, banyak kedoliman terjadi di tengah-tengah mereka. Ya, perintah Allah dilalaikan, larangan dikerjakan. Ya, kemudian menunggu pemimpin yang adil, tentu tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalik nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, dalam surah Al-An'am. Demikian kami jadikan sebagian mereka dan sebagian yang lainnya sebagai berwala, ya, menguasai mereka, memimpin mereka. Karena apa? Karena sebab apa yang mereka lakukan. Ya, lihat dalam tafsir Muyassar, lihat dalam tafsir As-Sa'di, semakna semua ketika menafsirkan ayat ini. Ya, beliau menyebutkan di situ, kama sallatallah apa? Asyaitonul ins 'alan nas sallatallahu ba'duhum 'ala ba'd bima kanu yaksibun, atau semakna dengan tafsiran ayat. Sebagaimana kata beliau, syaitan itu menguasai manusia. Ya, syaitan bisa menguasai manusia karena perbuatan mereka. Demikian juga manusia menguasai manusia yang lainnya karena perbuatan mereka. Maka demikian. Maka kalau ada orang yang beralasan kemunduran Islam, kehinaan Islam karena pemimpin mereka, itu keliru. Ya, bahkan pemimpin itu cerminan masyarakatnya. Salahkan diri kita sendiri, salahkan keumuman masyarakat. Datang orang kepada Ali bin Abi Thalib, masyhur kisahnya dan sahih, mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, kenapa di zaman engkau ini banyak sekali fitnah, kekacauan? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang yang cerdas, memberikan gambaran, ya, pelajaran kepada orang yang bertanya semisal ini. Ya, kata beliau, karena mereka mengatakan sedangkan di zamannya Umar atau Abu Bakar tidak terjadi fitnah demikian. Kita tahu bagaimana di kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ya, apalagi di akhir-akhirnya bagaimana kaum muslimin terpecah. Ya, demikian. Ya. Kata beliau, di zamannya Abu Bakar atau Umar, rakyatnya semisal saya dan para sahabat lainnya. Kualitas agama mereka bagus. Maka
berikan pemimpin yang baik. Sedangkan kata beliau Ali bin Abi Thalib, banyaknya fitnah di zaman saya karena rakyatnya semisal kalian. Ya, kualitas agamanya kurang. Demikian. Maka kemunduran Islam jangan salahkan pemimpin kita. Salahkan masyarakatnya itu sendiri. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya kemunduran Islam itu karena mereka terpecah belah. Maka kita harus bersatu. Betul. Dari segi apa yang disebutkan benar. Ya, perpecahan, perselisihan itu menyebabkan apa? Lemahnya kekuatan kaum muslimin. Ya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berselisih. Yang akan menjadikan kalian gentar dan kekuatan kalian pun hilang. Betul. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam berselisih, kita bersatu di atas al-haq. Ada orang sekarang matang sudah mau Syiah, mau Khawarij, mau liberal, apa saya kelompoknya, kita bersatu. Tidak mungkin ada. Yang namanya persatuan itu di atas kebenaran, di atas al-haq. Kalau badan kita bersatu sedangkan akidah kita berbeda, intinya mereka apa? Tetaplah secara hakikat mereka terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara ini, menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ya, kelihatan mereka bersatu. Allah Subhanahu wa taala dustakan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu hati-hati mereka. Wa tahsabuhum jami'an, kata Allah, wa qulubuhum syatta. Kalian menganggap mereka itu mereka bersatu, akan tetapi hati-hati mereka terpecah, tercerai-berai. Demikian. Karena yang namanya ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakallah, yang namanya persatuan cuma dibangun di atas kebenaran. Mana mungkin kita bersatu dengan Syiah? Ya, Syiah menjelek-jelekkan ya para ummul mukminin, istri-istri Nabi. Ya, melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya, dan banyak sekali penyimpangan mereka. Kita mau bersatu di atas mereka. Dengan mereka, Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, atau liberal yang menganggap agama itu semua sama. Tidak mungkin ikhwani fiddin. Yang namanya persatuan harus di atas al-haq. Nah, kalau ada yang mengatakan kita harus bersatu sehingga umat Islam mereka menggapai kejayaannya, itu keliru. Harus dibatasi. Persatuan yang seperti apa yang Anda inginkan? Kalau bersatu di atas akidah yang benar, akidah yang bagus, selamat, maka betul. Tapi kalau antum inginkan bersatu meskipun kita berbeda akidah dan manhaj, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Meskipun kalian menganggap mereka itu bersatu, kelihatan badannya sama pergerakannya, tapi pada hakikatnya hati-hati mereka terpecah belah. Karena hakikatnya namanya kebenaran itulah yang bersatu. Ya. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagian mengatakan lagi ya, kemunduran Islam karena memang kekuatan kaum muslimin lemah. Persenjataan mereka. Ya, kecanggihan alat-alat perang mereka. Ada sisi benarnya. Tapi tidak sepenuhnya benar. Ya, betul. Kalau mungkin orang-orang barat, orang-orang kafir lebih canggih dari segi persenjataan mereka. Dari segi kekuatan alat perang mereka. Tapi itu bukanlah yang pokok menjadikan kaum muslimin tidak mengalami kemunduran. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, tipu daya mereka, kekuatan orang-orang kafir tidak bisa memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Wa in tasbiru, kata Allah, wa tattaku, ya, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian, kata Allah, bersabar dan kalian bertakwa, sama sekali tipu daya mereka, kekuatan mereka, persenjataan mereka orang-orang kafir tidak bisa memudaratkan kalian. Orang-orang sahabat di perang Badar, contoh yang sangat nyata, mereka sedikit dibandingkan orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabat. Karena apa? Ketakwaan. Karena agama.
Ya, bukan karena jumlah orang atau persenjataan mereka. Ya. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian lagi mengatakan kejayaan umat Islam tidak diraih karena mereka meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan lagi betul. Itu diantaranya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan, taraktum al jihad. Tapi jihad yang seperti apa yang Anda inginkan? Apakah dengan bom bunuh diri itu jihad? Apakah dengan memberontak kepada pemerintah itu jihad? Tidak. Berjihad itu ada ketentuannya. Namanya berjihad itu di bawah kepemimpinan memimpin sah kaum muslimin, bukan di atas kelompok-kelompok. Ya, dan dibangun di atas maslahat dan kekuatan kaum muslimin. Demikian. Tidak asal mengatakan jihad serampangan. Ya, kemudian bunuh diri. Ya, kekuatan lemah. Apalagi tidak dipimpin oleh pemimpin yang sah di suatu negara. Maka demikian. Yang namanya jihad harus dibawa komando kepemimpinan yang sah. Ya, maka tidak benar. Kalau yang namanya kejayaan itu haruslah dengan berjihad. Dan setiap muslim tidak diwajibkan berjihad. Ada orang-orang yang memang diwajibkan berjihad, tapi ada juga yang tidak. Ya, demikian. Ya, demikian. Kemudian, ya sebagian lagi mengatakan bahwasanya kemunduran kita faktor ekonomi. Ya, kemudian karena kaum muslimin tidak tahu berpolitik dan sebagainya. Maka sejarah menyebutkan ya semuanya orang-orang yang berusaha memperbaiki, mungkin cuma dari segi ekonomi, politik, apalagi dengan harus ya masuk dengan ya pemerintahan yang mungkin ya sama-sama kita ketahui kondisinya, maka sejarah membuktikan kita tidak ya bukan perbaikan yang mereka lakukan, tapi kerusakan yang terjadi pada mereka itu lebih banyak. Demikian ikhwani fiddin. Maka kejayaan umat Islam bisa kita raih dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La yansi'u hatta tarji'u ila dinikum. Itu solusinya. Singkat tapi jelas. Kata Rasulullah, tidak hilang yang namanya kerendahan dari umat Islam sampai mereka kembali kepada agama mereka. Ya, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di pembahasan ini akan kita bahas kejayaan Islam cuma dengan kembali kepada agama kita dan agama ini dimaklumi. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tegakkan agama kita. Rukun Islam kita jaga. Ya, benar pondasi keimanan kita. Ya, kita senantiasa bermuamalah sesuai dengan tuntunan agama ini. Maka itulah cara memperbaiki agama kita. Dan ingat, menggapai kejayaan umat Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan sesuatu yang di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali yang dimampunya. Ya, kita sebagai rakyat posisikan diri sebagai rakyat. Kalau Anda sebagai pejabat, maka posisikan diri Anda sebagai pejabat. Bisa memberikan kebaikan sebab dan kejayaan umat Islam. Ya, demikian ikhwani fiddin. Maka ya di sini. Ya, semua yang telah kita sebutkan tadi, kenapa kemunduran Islam? Karena itu adalah dosa-dosa kaum muslimin. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Dosa kita masing-masing. Kerusakan di muka bumi, peperangan, ya, ditindasnya kaum muslimin di berbagai belahan dunia, tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa mereka. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi ya amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya. Disebabkan apa? Karena tangan-tangan manusia. Ulah mereka sendiri. Perbuatan dosa.
kesyirikan merajalela, kebidahan, kesesatan di mana-mana, kemaksiatan kita lihat di mana-mana. Ya, demikian. Bagaimana mungkin Islam akan berjaya dengan demikian? Ya, kesyirikan kita bisa lihat di mana saja dengan mudahnya. Ya, di media-media sosial banyak sekali praktek kesyirikan. Bahkan yang berlabel mungkin terkadang ya pengobatan syar'i dan sebagainya, disusupi dengan kesyirikan. Ya, apalagi ke berbagai kebidahan, kesesatan, kemaksiatan, riba di mana-mana. Sekarang kalau kita ingin punya rumah, ujung-ujungnya KPR riba. Ya, demikian. Kemudian musik, nyanyian di mana-mana. Ya, penyanyi banyak sekali. Ya, terkadang kita melihat orang berzina di hadapan kita. Ya, yang bukan mahramnya. Bagaimana mungkin umat Islam bisa berjaya dengan kondisi-kondisi yang demikian? Sebagaimana yang kita katakan, solusinya untuk menggapai kejayaan umat Islam, dengan umat Islam itu senantiasa kembali kepada agamanya. Dan seorang bisa kembali kepada agama ini hanifidin cuma dengan belajar. Ya, innamal ilmu bitta'allum. Sebenarnya ilmu itu didapat dengan belajar. Antum tidak akan paham dengan baik bagaimana itu tauhid dan sunnah kecuali dengan belajar. Bagaimana itu praktek kesyirikan, kesesatan kecuali dengan belajar. Ya, maka kita bisa kembali kepada agama kita sebagai sebab akan menjadikan kejayaan umat Islam itu senantiasa cuma dengan belajar. Belajar agama. Sedikit demi sedikit. Pahami. Minimal akidah kita. Akidah yang benar. Ya, baru belajar fikih-fikih yang mendasar, yang kita butuhkan. Ya, tidak semua memang perkara mesti kita tahu. Kata Syekh Utsaimin, apa yang wajib kita pelajari terhadap agama kita? Alladzi la yastaqimu dinana illa bih. Itu yang kita pelajari. Yang tidak bisa tegak agama kita dengan baik kecuali belajar dengannya. Ya, salat rukun Islam, pelajari tentang salat kita. Rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, demikian. Ya, pelajari bahkan wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Orang yang punya harta misalnya, pelajari bagaimana ketentuan syarat-syarat zakat. Seperti apa itu pembagian zakat ketika kita memiliki harta. Ya, demikian posisikan diri kita. Orang yang sudah memiliki kemampuan haji maka pelajari manasik haji. Ya, kita mau berpuasa di bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa dengan mudahnya mempelajari bagaimana itu amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Maka betullah Syekh Utsaimin menyebutkan apa yang wajib kita pelajari, yaitu tatkala sesuatu itu kita tidak pelajari melainkan tidak tegak agama kita, maka perkara tersebut wajib kita pelajari. Sesuatu yang tidak bisa tegak agama kita kecuali dengannya, maka itu wajib kita pelajari. Ya, wallahu taala alam. Dan sebagaimana yang kita katakan, kembali kepada agama, pelajari ilmu. Dan keutamaan ilmu ikhwani fiddin la yakhfa alaikum. Ya, tidak tersamarkan lagi bagaimana yang namanya keutamaan ilmu itu. Sangatlah banyak. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, orang-orang berilmu beberapa derajat. Orang yang ingin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan siapa? Orang-orang yang dipahamkan agama ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan dalam As-Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengannya kebaikan, maka akan diberikan pemahaman terhadap agama. Ya, umat Islam mau baik, pelajari agamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sudah kebaikan kepada seorang, maka itulah hakikat yang kita inginkan. Ya, demikian. Dan kita ingat, tidak dituntut dari awal untuk memperbaiki orang lain, tidak. Allah Subhanahu wa taala wajibkan yang pertama kali apa? Memperbaiki diri kita dulu. Orang sekarang berbicara banyak,
ia mau kejayaan umat Islam, negara kita maju, demo di mana-mana, berkor-kor di mimbar-mimbar, sedangkan banyak sekali ya keluarga-keluarga mereka mungkin saja mereka terkadang tidak perhatikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, tegakkan kepemimpinan. Jadi kalian orang yang perbaiki di pemerintahan, tidak. Ya, atau kalian demo ketika pemimpin kalian tidak bagus, tidak. Ya, demikian ikhwani fiddin. Ya, orang yang sering menghujat pemerintah, ya, orang yang sering mendoakan kejelekan kepada pemerintah, apa yang diinginkan darinya kebaikan? Tidak ada. Ya, Imam Ahmad. Ya, ini akan kita sebutkan. Ya, bahwasanya yunsarul Islam birajulain. Lihat. Kejayaan Islam, pertolongan Islam datang diantaranya dengan dua orang lelaki. Yunsaru bi Abi Bakar fi ayyamir riddah. Wa yunsaru bi Imam Ahmad bin Hanbal fi ayyamil mihnah. Kaum muslimin ditolong menggapai kejayaan, diantaranya sebabnya apa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang beliau memerangi orang-orang yang apa? Riddah. Keluar dari Islam. Karena apa ya? Kalau saya tanya, kenapa di zamannya Abu Bakar banyak yang riddah dikatakan keluar dari Islam? Karena mereka apa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa ketika meninggal beliau? Banyak yang? Lah, ada yang lain. Apa rukun Islam? Setelah bersyahadat? Ahsan, itu yang Anda inginkan. Mereka menolak untuk mengeluarkan zakat. Banyak di zaman itu menganggap bahwasanya zakat itu diwajibkan ketika Rasulullah masih hidup. Setelah meninggal, mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, bahkan Umar sempat mengatakan, kenapa engkau merangi mereka, sedangkan mereka sholat, mereka bersyahadat. Ya, maka Abu Bakar tetap ya di atas ilmu yang beliau miliki, beliau memerangi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Apa? Yang tidak ingin mengeluarkan zakat. Demikian. Karena ilmu yang ada pada Abu Bakar. Demikianlah manfaatnya ilmu. Ya, kehebatan ilmu. Ya, bagaimana kaum muslimin akhirnya menyadari kesalahan mereka. Demikian pula Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad dimaklumi, disebutkan sampai 3 zaman beliau disiksa. Ya, beliau Islam ditolong dengan kesabaran beliau di ayyamil mihnah, di saat zaman fitnah. Fitnah khalqil Quran. Ya, banyak mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan di zaman itu banyak para ulama. Masih banyak tabi'ut tabi'in. Ya, Imam Ahmad itu atba tabi'ut tabi'in. Sudah atba tabi'ut tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Syafi'i betul tabi'ut tabi'in. Ya. Akan tetapi di zaman beliau sangat sedikit yang apa? Sangat sedikit yang bisa bersabar untuk mengatakan Al-Quran laisa bimakhluk. Al-Quran kalamullah. Ya, lihatlah dengan kesabaran beliau, apa jadinya kalau beliau tidak diberikan kesabaran? Mungkin sampai sekarang kita juga akan meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ya, tapi lihat sabarnya beliau. Sampai 3 generasi kepemimpinan beliau disiksa. Dan orang-orang di belakang beliau, ya, disebutkan dalam kisah sejarah, banyak yang menyampaikan kepada beliau, kalau engkau ingin melawan pemerintah, banyak di belakangmu, wara'akum. Tapi apa kata beliau? Beliau melihat maslahat yang dan kerusakan yang besar ketika beliau mau melawan pemerintah yang sah. Demikian kesabaran. Ya, sekarang kita belum pernah langsung diambil harta kita oleh pemerintah. Ya, malah kita diberikan kemudahan. Ya, betul banyak kekurangan, kita tidak pungkiri. Tapi adakah orang yang semisal Imam Ahmad disiksa oleh pemerintah di zaman tersebut, apakah beliau memberontak? Padahal beliau ada kekuatan. Tidak, ikhwan fillah. Demikian. Islam ini jaya dengan ilmu.
kesabaran, ketakwaan. Ya, sehingga Imam Ahmad pun dengan kesabarannya, keilmuannya, ketakwaannya, ya, agama Islam pun, ya, dan terkhusus perkara Al-Qur'an, kalamullah, itu dimaklumi di zaman tersebut bahwa itulah yang benar. Ya, demikian. Ya, dan Rasulullah sudah tegaskan, isbiru wa id akhadha malak wa daraba dhaharak. Lihat. Rasulullah mengatakan sabar, ismawati, tetap dengar dan taat kepada pemimpin. Meskipun apa? Diambil hartamu, dipukul punggungmu. Ya. Demikian ikhwani fiddin. Maka kejayaan umat Islam hanyalah senantiasa bisa diraih dengan ilmu agama. Ya, hanyalah bisa diraih dengan ilmu agama. Dan ilmu agama ini yang kita pelajari tentunya ya ada yang wajib kita pelajari dan ada yang sunnah sebagaimana yang kita katakan. Ya. Ilmu dan amalan yang kita pelajari itu sebagai bentuk menyempurnakan diri kita. Ketahui itu ikhwah. Yang terkait dengan ilmu ini. Ketika kita berusaha berilmu dan mengamalkan ilmu kita, itu kita berusaha memperbaiki diri kita. Barulah ketika apa? Kita mendakwakan ilmu itu dan berusaha bersabar di atasnya, itulah kita berusaha apa? Menyempurnakan orang lain. Demikian. Ya, itu kandungan di antara kandungan dalam surah Al-Asr. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala merugi seluruh manusia kecuali orang-orang yang dikecualikan, orang-orang yang beriman, dan tidak beriman seorang kecuali dibangun di atas ilmu yang benar dan beramal soleh. Kemudian mereka berdakwah. Kemudian mereka apa? Senantiasa bersabar di atas jalan dakwah ini. Dan ilmu, kehebatan ilmu kata Imam Ahmad, al ilmu idza sahhat niyah la ya'dilu syai'. Itu yang paling berharga ya. Kita pergi ke kajian, ya, kita pergi mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, jaga niat ini. Kata Imam Ahmad, yang namanya ya ilmu ketika sehat, ketika bagus niatnya, itu tidak ada yang menandinginya. Itulah di antara sebab kejayaan Islam. Ya, ketika kita berusaha mempelajari ilmu dan niat yang ikhlas. Ya, demikian. Betullah kata Imam Malik, la yaslau akhiru hadhil ummah illa ma salaha awwaluha. Tidak akan bagus umat ini di akhirnya, yang di akhir umat ini kecuali yang menyebabkan baiknya orang-orang terdahulu. Apa yang menyebabkan generasi terbaik? Karena agama mereka. Karena ilmu yang ada pada mereka. Demikian. Bukan yang lain. Ya. Bukan yang lain. Mereka bisa generasi sahabat, tabi'ut tabi'in, tabi'in atau tabi'ut tabi'un berada di puncak keemasan kejayaan Islam karena mereka senantiasa kembali kepada agama mereka. Ulama mereka masih banyak, penuntut ilmu sangat banyak. Tegak agama mereka. Demikian. Ya, dan kalau sekarang kita mau termasuk sama dengan mereka, maka hidupkan ini. Ya, maka hidupkan senantiasa yang namanya ilmu ini. Dan belajar. Ketika kita sudah belajar, kita mampu mendakwakannya, dakwakan. Ya, dakwakan. Atau minimalnya kita ikut andil dalam penyebaran dakwah ini. Ya. Dan semoga ya lembaga apa saja ya yang memfasilitasi dakwah, siapa saja yang ikut di dalamnya, maka kita berharap itu salah satu apa? Sebab tercapainya yang namanya kejayaan umat Islam. Ya, setiap lembaga dakwah yang menginginkan memfasilitasi dakwah, tersebarnya dakwah, kita mengharap itu adalah di antara salah satu sebab ya kejayaan Islam kita bisa raih. Ya, baik masyarakat ya terbentuk negara yang bagus, maka terbentuk umat yang bagus. Demikian. Umat ini akan baik, akan terbentuk dengan sendirinya dengan kebaikan umatnya tersebut. Ya mesti mengatakan harus dipimpin oleh satu pemimpin kaum muslimin. Ya mengatakan harus tegak khilafah di muka bumi, tidak. Perbaiki agama kita. Ya, tauhid kita. Bagaimana kita hidup dengan sunnah,
Ya, pemimpin kita ingin kita adil, sedangkan sholat 5 waktu saya kita tidak jaga. Antum lihat itu orang-orang yang demo-demo misalnya di Jakarta. Ya, syukur-syukur kalau mereka menjaga sholat 5 waktu mereka. Sekian juta misalnya turun ke jalan. Syukur-syukur kalau setengahnya menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu saya tidak dijaga, apa yang kita inginkan kebaikan dari dunia kita? Tidak ada. Ya, tiangnya agama, kemudian tiangnya agama kita tidak jaga, tidak ada harga agama kita, ikhwan fillah. Maka demikian, kejayaan umat Islam hanyalah diraih dengan agama. Senantiasa kita sampaikan itu, ikhwan fillah, supaya kita sadar, ya, supaya kita ingat senantiasa kemuliaan itu ilmu. Ya, demikian. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan ya, kejayaan umat Islam ini tentunya ya, terutama bagi para pemuda, itulah mereka yang sangat diharapkan. Ya, para pemuda Islam, mereka akan yang melanjutkan ya perbaikan umat ini. Ya, betapa banyak hadis-hadis menggambarkan para pemuda yang kuat. Ya, itulah yang paling diharapkan oleh umat Islam. Ya, demikian. Maka di antara nasihat kami bagi yang masih muda, ya mungkin belum menikah, masih bisa fokus belajar, maka belajarlah dengan baik. Ya, orang yang mungkin menikah dulunya pernah berada di posisi kalian. Ya, bagaimana mereka bersabar untuk belajar. Ya, kalau digabung dengan menikah, kemudian masih bisa belajar juga, maka itu adalah kenikmatan yang lain. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kemudahan di atas kemudahan. Ketika kita menggabungkan dua perkara yang semuanya baik. Tapi dilihat kondisi orang. Ada orang yang belum merasa butuh menikah, maka dia tidak menikah. Dia fokus belajar. Tapi ada juga orang sudah butuh sekali menikah, dia tidak fokus belajar. Kalau tidak menikah, maka menikah. Dan jangan menganggap bahwa saya menikah itu menghambat ilmu agama. Tidak. Semuanya bisa diraih. Kalau memang kita sudah butuh. Rasulullah menggambarkan, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, kata Rasulullah. Fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Amal lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Rasulullah menggambarkan kepada kita, wahai para pemuda, yang sudah mampu untuk menikah, maka menikah. Mampu lahir dan batin, siap dia membiayai, ya, mencarikan maisha kepada istrinya, calon istrinya, ya, maka menikah. Karena apa? Itu lebih menjaga pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Ya, siapa yang belum mampu, kata Rasulullah, diberikan lagi solusi. Banyak berpuasa. Ya. Karena yang namanya puasa itu benteng untuk kita. Lebih meredam nafsu syahwat kita. Maka ini ikhwani fiddin. Maka pemuda, terutama yang masih bisa fokus belajar, belajar dengan baik. Karena sebagaimana yang kita katakan, ilmu tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun. Apalagi kalau kita bangun di atas keikhlasan. Dan ilmulah yang kita harapkan, ilmu yang benar, ilmu tauhid dan sunnah, itu adalah sebab kejayaan umat Islam ini. Itu yang paling pokok. Ya, betul, ekonomi berpengaruh, politik berpengaruh, siasat syariah. Ya, peralatan canggih misalnya dibutuhkan oleh kaum muslimin jika sudah mau mungkin lawan orang kafir. Tapi bukan itu yang pokok. Yang pokok adalah bagaimana seorang hamba itu kembali kepada agamanya. Dan kembali kepada agama, kita bisa tegak agama kita dengan baik hanyalah dengan belajar ikhwani fiddin. Ya, wallahu taala alam. Ya, dan di antara nasihat kami yaitu ini di antara yang menjaga persatuan atau menjaga kejayaan Islam, bersatunya hati-hati kita. Terutama sudah yang mengenal sunnah. Ya, namanya hati sering berselisih. Sering berselisih. Maka kita perlu menjaganya. Bersatunya hati-hati adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya, demikian. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Ya, kalau engkau membelanjakan seluruh harta yang ada di muka bumi, maka itu tidak bisa menjadikan hati-hati kaum muslimin menjadi satu. Terutama di kalangan para sahabat dulu. Bagaimana orang Ansor, orang Muhajir,
Ya, orang-orang Aus dan Khazraj senantiasa berperang, tidak ada yang bisa menyatukan mereka. Meskipun dengan harta yang banyak, kekuatan mereka tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menyatukan hati-hati mereka. Hati ini bisa bersatu, ada sebab-sebabnya. Kita jaga persatuan, kita jaga uhuwah. Ya, kita menjaga perasaan saudara-saudara kita. Anggap mereka saudara kita yang senantiasa kita menjaga, tidak mendoliminya. Itu diantara yang bisa apa? Menjadikan kejayaan umat Islam ini dengan persatuan. Tapi ingat, sebagaimana yang kita katakan, uhuwah dan persatuan itu dibangun di atas kebenaran. Ya, uhuwah dan persatuan dibangun di atas kebenaran. Ya, tidak ada yang namanya persatuan meskipun di atas kebatilan. Tidak ada. Ya, pada dasarnya setiap kebatilan meskipun badannya kelihatan senantiasa sama-sama, tapi pada hakikatnya hati-hati mereka terpecah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan. Dan tidak mungkin pernah salah. Ya, watashabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka itu tentunya yang singkat yang bisa kami sampaikan kepada ikhwani fiddin. Dan kalau kalian perhatikan bagaimana kejayaan umat Islam, para ulama menyebutkan banyak tentunya sebab-sebabnya, akan tetapi kami merangkum ya perkara yang kami sebutkan itu. Kembali kepada agama dengan belajar ilmu agama dan menjaga senantiasa persatuan kaum muslimin. Ini. Jangan suka memecah belah kaum muslimin. Ya, membuat ribut-ribut di tengah-tengah mereka. Ya, demikian. Itu diantara yang bisa kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga ya nasihat yang singkat ini dan kajian tematik sebagaimana yang namanya tematik, anak pribadi ya lebih senang yang namanya kajian kitab. Kitab itu menumbuhkan ilmiah kita. Satu dari tema ya satu kitab yang kita pelajari mungkin 1 tahun itu lebih baik daripada mungkin setahun kita tematik. Tematik ketika kita butuhkan nasihat, kita mulai futur, ya kita butuh yang namanya kajian tematik. Tapi kajian yang kitab, ya akidah khusus kitab ini, belajar fikih khusus kitab ini itu lebih besar kebaikannya ikhwani fiddin. Maka itu yang perlu kita perlu kalian lebih semangat. Ya, karena itu yang dilakukan para ulama kita. Senantiasa belajar dari satu kitab ke kitab lainnya. Betul, kajian tematik nasihat yang umum itu kita butuhkan. Ya, untuk menjaga senantiasa semangat kita. Ya, menjaga yang namanya masa-masa ketika ada futur. Karena tidak ada dari kita sekuat apapun imannya ada masa-masa yang namanya kefuturan. Nah, Rasulullah sudah sebutkan. Ya, inna likulli apa hadisnya Pak? Likulli syirratin fatrah. Bahwasanya namanya setiap masa-masa semangat pasti ada masa-masa futurnya. Ya, maka ketika kita futur, kita jangan sampai jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ketika kita futur malah menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang kebinasaan. Ya. Dan terakhir mungkin betul yang kita akan sampaikan di antara untuk menjaga senantiasa ketika kita futur, maka jaga sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menyebabkan seorang ketika futur dan dia tidak jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya, yaitu sunnah yang lawang wajib. Ini di antara yang paling kami ingat ketika belajar. Antum misalnya jaga sholat 5 waktu. Antum jaga sholat 5 waktu. Antum juga jaga sholat sunnah rawatibnya. Datang futur antum, itu satu contoh ya. Datang merasa futur, masa kurang semangat beribadah, masa loyo. Ketika antum futur, karena antum jaga sholat 5 waktu dan jaga sholat sunnahnya, kemungkinan yang besar yang antum tinggalkan apa? Sholat sunnah. Sholat 5 waktu antum tetap jaga. Tapi kapan cuma sholat 5 waktu yang antum jaga, malas antum jaga sholat sunnah, ketika datang masa-masa futur, yang antum akan tinggalkan apa? Sholat 5 waktu. Sangat mungkin. Karena cuma itu yang ada pada dia.
Sholat sunnah dia tidak memang jaga. Maka datang futur, sholat 5 waktunya hilang. Akhirnya dia tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Maka itu diantara ya ketika seorang yang istiqomah mau baik agamanya senantiasa terjaga agamanya, dan itu yang kita harapkan sehingga umat Islam senantiasa bisa berjaya karena lahir dari umat yang bagus. Ya, apa kita menginginkan kejayaan umat Islam serta merta? Tidak. Lahir dari orang per orang. Keluarga yang baik, keluarga semua bagus, masyarakat yang bagus, masyarakatnya semua bagus, negara yang bagus. Negara kaum muslimin bagus seluruhnya, maka terbentuk umat Islam yang bagus. Mulai dari diri kita. Apa yang kita bisa mampu, maka lakukan untuk kejayaan umat Islam. Ya, wallahu taala alam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kalau ada yang ditanyakan terkait tematik kita, jangan keluar dari pembahasan. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Hanifuddin, saya kasih waktu untuk 5 menit kalau ada yang mau bertanya. Bertanya? Kalau tidak ada saya yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Siapa yang bisa ulang apa yang belum waktu saya? Belum ya? Berapa menit lagi? 2 menit? Berarti 1 menit saya. Apa? 1 pertanyaan saya. Apa bantahannya, Ikhwah? Bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya kejayaan umat Islam karena pemimpin-pemimpin yang mereka yang dolim. Ini yang sering menyalahkan pemimpin kaum muslimin. Apa jawabannya sebelum betul-betul kita tutup majelis ini? Siapa mau jawab? Apa jawabannya? Betul. Karena rakyatnya yang dolim, maka mereka akan dipimpin oleh karena rakyatnya yang zalim, maka mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Zalim pula, Hasan. Itu jawaban singkatnya. Apa dalilnya? Kita sebutkan tadi. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Dalam surah Al-An'am. Ayatnya. Siapa yang ingat ayatnya? Seorang pelajar itu, seorang penuntut ilmu demikian. Malakah ilmiahnya kuat, ingat dalilnya. Dari dalil kita membangun ilmiah suatu perkara. Betul, sudah cukup sebenarnya. Ya, bisa dikatakan sebagai ilmu itu. Kalau mau lebih bagus, ya sebutkan dalilnya soal Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita sebutkan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Mau lebih detail lagi, lihat ya, kalau antum sudah bisa minimal baca bahasa Arab, lihat dalam tafsir Muyassar, ya dalam tafsir As-Sa'di, mulai besar tafsir Ibnu Katsir, ya, dan alhamdulillah saya lihat ada di sana, bisa kalian cek, dan alhamdulillah tentunya fasilitas kita mengharap pada seluruh lembaga dakwah, terus misalnya Hafayu diberikan senantiasa kemudahan, diberikan senantiasa kekuatan, dan tentunya kita mendoakan agar setiap yang andil dalamnya diberikan keikhlasan. Itu yang paling pokok. Kalian dalam atau kita dalam menyebarkan dakwah, memfasilitasi dakwah, ya, itu yang paling pertama. Niatkan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin dibilang bahwasanya saya bisa berbuat. Bukan karena perkara-perkara dunia. Ikhlaskan niat. Ini yang paling menentukan. Ya, innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan itu sangat bergantung pada niatnya, kata Rasulullah. Maka demikian. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita niat-niat yang ikhlas, dan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa memperbaiki agama kita, diri kita, sehingga dari diri kita lah bisa menjadi sebab-sebab kejayaan umat Islam, meskipun mungkin masih jauh. Ya, kita mengharap bagaimana kembalinya masa-masa keemasan Islam, dan Rasulullah menggambarkan akan datang nanti, ya, suatu zaman, meskipun mungkin bukan kita pelakunya, akan tapi sudah kita masuk tercatat dalam sejarah, minimal untuk diri kita, keluarga kita, bahwasanya kita berusaha untuk termasuk orang-orang yang ingin menggapai kejayaan umat Islam dengan senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha
memahamkan kepada orang lain, mendakwakannya, dan kita senantiasa sabar tegak di atasnya. Wallahu taala mihwan fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita seluruhnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.